Cara insya Allah KHDTK Expo 2024 kita juga akan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai stakeholder. Kebetulan ini kita hadir dari mana Bu? Bu, mangga di sini Bu. Ibu, mohon izin Ibu dari mana Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, saya Ketua Kuaran Rumpin. Kuaran Rumpin ya Bu ya. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, terkait dengan ini Bu KHDTK, kan kita memiliki ini ya kawasan hutan diklat Rumpin ya. Selama ini dari sisi kebermanfaatan bagi teman-teman pramuka apa saja Bu ya? Iya Pak. Dari sisi kebermanfaatan, saya sangat-sangat berterima kasih kepada BPLKH yang telah memfasilitasi kami, khususnya untuk camping ground. Oh, camping ground Iya, ya. camping ground Pak. Dan itu sangat bermanfaat sekali karena memang kami sedang cari-cari tempat berkemah untuk anak-anak kita pramuka dari siaga, penggalang, penegak untuk kegiatan perkemahan gitu Pak. Berarti selama ini sudah rutin ya Bu ya? Dilaksanakan? Iya, kita sudah rutin, sudah 2 tahun yang lalu kita bekerja sama ya. Iya, nah, untuk biasanya Bu ya kaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan camping ground, sekali event itu bisa melibatkan berapa orang Bu yang ikut terlibat dalam perkemahan sendiri? Iya, selama ini di Kecamatan Rumpin itu ada 65 sekolah dasar, ada sekolah SMP-nya, SMA juga ada. Oh, berarti mulai dari SD, SMP, SMA. Iya, karena kita semua golongan, siaga, penggalang, penegak Pak. Oh, iya. Jadi sekitar kalau di itu seribuan ya, 1000 ya sekali event ya. Padahal eventnya bisa ini ya, setahun bisa berapa kali Bu? Pas hari pramuka atau ada lain juga? Iya, yang paling berkesan dan sama anak-anak itu Pak ya, yang paling rame itu pas kegiatan Jamran. Oh, Jamran itu pas apa? Jambore ranting. Oh, Jambore ranting ya. Jadi Jambore tingkat ranting. Itu pesta besarnya anak-anak kita di Penggalang. Oh, pesta Penggalang. Dan biasanya kegiatannya itu tanggal malam 17 Pak, malam 17 Agustus gitu. Jadi kebetulan kami warga Rumpin ini ikut memeriahkan HUT RI kita. Ya, gitu. Jadi teman-teman pramuka sudah persiapan di camping ground gitu ya. Sudah siap dan besoknya kita upacara bersama. Oh ya. Nah, ini Bu terkait dengan pengelolaan KHDTK dari pandangan Ibu sendiri seperti apa, pengennya seperti apa ini kalau misalkan ada fasilitas yang lain atau apa gitu. Iya. Untuk fasilitas camping groundnya saya rasa sudah cukup tertata ya Pak ya. Tapi kalau boleh kami usul gitu ada MCK buat anak-anak gitu karena kalau kita camping kan menginap ya Pak kalau malam itu atau paginya anak-anak mau mandi gitu untuk persiapan upacara gitu. Sepertinya fasilitasnya itu aja yang perlu ya. Sebenarnya beberapa waktu lalu juga sudah mulai diinisiasi MCK portable. Kalau MCK portable kan bisa ya kalau pas ada event itu sedang diinisiasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan bagi kita semuanya untuk bisa lebih prasarananya lebih dilengkapi gitu ya. Nah, terakhir barangkali ada apa Bu saran yang lain gitu? Atau kesan gitu? Untuk kesan dari kami, kesannya mah sangat luar biasa ya. Kerjasama kami semoga bisa berlanjut terus ya Pak, karena kita juga bingung nih nyari tempat buat camping anak-anak gitu. Alhamdulillah kalau BDK ini sudah memfasilitasi gitu, dan ke depan kita bisa lebih kerjasama bisa lebih jauh lagi, seperti kita akan buat Saka Pak. Oh, buat Saka warna bakti. Warna bakti. Insya Allah nanti saya cari dulu teman-teman yang siap untuk masuk ke Saka warna bakti. Siap. Terima kasih Bu. Mohon izin dengan Ibu siapa tadi? Saya Supriyati. Ibu Supriyati. Terima kasih Ibu. Ya, nanti mengikuti KHDTK Expo sampai selesai ya. Demikian para sobat semesta dan sobat pelatihan, tadi diskusi atau ngobrol sejenak dengan Ibu Supriyati. Beliau adalah ketua Kuaran, dan mudah-mudahan nanti perjanjian kerjasama ini bisa berlanjut, dan tentunya kita menginginkan bahwa KHDTK kita ini memiliki nilai manfaat bagi warga sekitar, dan juga tentunya kita berharap memiliki nilai manfaat yang
jauh lebih nanti meluas, bukan hanya untuk Kabupaten Bogor di sekitarnya, bisa juga dari daerah lain bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di Halal Bihalal ini Pak, reuni alumni KHDTK Expo 2024. Kita kedatangan, ini mohon izin Bapak, dengan siapa? Saya Pak Edi Purwanto. Pak Edi Purwanto, ya beliau salah satu pegawai di balai. Kalau dulu balai pelatihan apa? BLK Bogor. BLK Bogor. Tahun 2002. 2002. Pensiun tahun berapa nggak? Saya pensiun tahun 2002 mungkin. Oh 2002. Iya. Jadi ini di samping saya ada Bapak Dr. Edi Purwanto. Beliau salah satu widya iswara di balai latihan kehutanan Bogor. Nah, barangkali ini Bapak, bagaimana pandangan Bapak nih KHDTK dulu dengan sekarang nih Pak? Kalau dilihat sangat berbeda sekali. Jadi pada waktu kami dulu itu masih awal-awal ya. Pada waktu awal masih belum banyak tanaman-tanaman, masih gersang, masih banyak kelelawar-kelawarnya. Oh, kelelawar. Jadi masih seperti masih sesuatu yang masih aneh. Tapi sekarang udah menjadi sesuatu yang jadi pusat daripada kegiatan di Rumbit ini sekarang. Iya. Kalau kesan Bapak waktu dulu itu, waktu awal pertama kali tahun berapa Pak di sini? Tahun 99. Oh 99, berarti pas pindah ke sini Bapak sudah pas pindah. Ya, Pak Zion pertama di sini coba untuk membuka ini, saya ikut pada waktu itu. Oh, yang terbayang apa Pak waktu itu ke sini dengan kondisi gersang itu? Pada waktu itu kami kan di Bogor dan nyaman. Tiba-tiba kita harus mengisi wilayah ini yang masih gemilang-luang, masih sepi, masih sepi. Jauh jaraknya dari Bogor ke Rumpin, jauh juga jaraknya, jalan juga tidak bagus juga. Jadi memang sangat yang memprihatinkan pada waktu itu. Iya. Sekarang berbeda, sudah jauh sekali. Sekarang jadi pusat kegiatan di Rumpin ini ya. Pramuka macam-macam udah di sini semua. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Bapak terkait tadi ya, kan kita sudah berapa? Kalau kita lihat di tadi penetapan 40 tahun di Dasawarsa KHDTK, kemudian Balai Diklat ini. Nah, mungkin ada usulan mungkin atau pengelolaannya model seperti apa Pak yang kalau kita ini berada di kondisi seperti ini? Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Widya Iswara, oleh Kepala Balai tadi Pak Sudek. Nah, itu bagus sekali kondisi dikelola sebagai kebun raya Bogor. Oh, kebun raya Bogor. Ya, nanti di koleksi tanaman agung itu diperkaya lagi. Jadi nanti di sini menjadi pusat rekreasi juga untuk wilayah sekitar sini. Parung Panjang, terus juga Jasinga mungkin Banten juga ya Pak? Banten, kan dekat ini ya aksesnya. Bisa di sini, dan menjadi tempat sekarang menjadi tempat pramuka juga ya. Oh, pramuka juga bagus ya di pramuka, dan di sini jadi tempat yang sangat bagus ya. Jadi kerindangan yang luar biasa. Ada berapa hektar? 15 hektar. Ya, kalau seluruhnya sih 75 hektar. Ya, kan ada 4 blok. Jadi di sini untuk yang ini 15 hektar sekitar. Ya, jadi 15 hektar ini dan ada kerimuan di sini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali untuk wilayah Rumpin dan sekitarnya ini. Nah, kalau saya kemarin sempat dengar kalau Bapak ini kan aktif juga ya di NGO tuh. Di NGO apa ya Pak? Tropenbos Indonesia. Oh, Tropenbos Indonesia. Nah, kalau Tropenbos sendiri aktivitasnya terkait apa ya? Aktivitasnya meliputi pencegahan karhutla di gambut. Oh, karhutla di gambut. Lalu juga membuat hutan desa atau hutan sosial. Lalu juga meletakkan HCV, High Conservation Value Area, di seluruh provinsi Kalimantan Barat ya. Jadi berbagai hal lah ya. Termasuk juga penanaman pohon, restorasi juga. Oh, tapi ini ya fokusnya di gambut ya. Di gambut juga di hutan desa. Oh, hutan desa. Juga di pemetaan HCW, High Conservation Value Area. Nah, kira-kira bisa nggak Pak kalau dikerjasamakan kalau KHDTK Rumpin dengan Tropenbos gitu? Bisa. Apa yang bisa dikerjasamakan? Apa yang bisa? Contoh misalkan kita ini kan membina masyarakat ya, kelompok tani hutan. Nah, terkait dengan program pemberdayaan, nah seperti itu, apakah bisa gitu di ini kan misalnya untuk penguatan SDM-nya untuk masyarakat tani? Bisa. Kalau yang pengalaman sementara ini Pak, yang kayak di Kalimantan Barat, apakah juga ada penguatan kelembagaan masyarakat? Ada penguatan kelembagaan masyarakat ada. Itu dalam bentuk apa Pak kalau? Dalam bentuk pelatihan seperti yang misalnya untuk penguatan kelembagaan desa, DPH, lembaga desa pengelola hutan itu kita melakukan penguatan seperti berbagai pelatihan seperti pelatihan
pemasangan batas-batas hutan, pelatihan persemen pembibitan, pelatihan restorasi, pelatihan juga pembukaan sekat-sekat kanal di gambut, membangun sekat-sekat kanal di gambut ya. Lalu juga pelatihan-pelatihan yang bersifat hukum, penguatan hukum juga. Oh, termasuk penguatan hukum juga ya. Karena dampaknya itu ya. Pelatihan paralegal. Ya. Sobat Semesta dan sobat pelatihan, ini kita sangat bergembira, berbahagia. Ini di tengah-tengah kita ada Dr. Edi Purwanto dan beliau aktif di Tropembos Indonesia. Mudah-mudahan nanti KHDTK yang di wilayah Rumpin kita ini semakin berkembang, Bapak. Nah, mungkin suatu saat nanti kita bisa kontak Bapak. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan persemen pembibitan, penanaman kalian kami. Bisa mengundang staf kami untuk ada di sini melatih itu ya, meningkatkan kapasitas. Baik, sepertinya kita ingin berpanjang sebenarnya untuk berdiskusi dengan Pak Edi. Mungkin nanti suatu saat kita bisa berdiskusi lagi ya. Terima kasih. Kita tunggu undangannya. Mungkin ada pesan-pesan Bapak buat kami juga. Ini sebagai pengelola atau Widya Iswara, kita kan di sini sekarang sudah ada penyuluh kehutanan, ada pengendali ekosistem hutan, Widya Iswara, dan beberapa fungsional lain. Mungkin ada pesan-pesan Bapak? Lanjutkan perjuangan untuk masyarakat. Jadi luar biasa. Jadi rekan-rekan ini walaupun sekarang masih sudah bagus jalannya, tapi perjuangan masih keras juga dari Bogor ke sini. Mondar mandir masih cukup terpencil juga Rumpin. Tapi dengan semangat rekan-rekan yang sangat luar biasa membangun Rumpin, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dr. Edi Purwanto, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya Bapak. Kebahagiaan. Tunggu undangannya. Siap. Baik, selamat siang Pak, selamat Yudi, dan sebelumnya terima kasih sudah hadir ke Rumpin di Kota Bogor di acara KHDTK Cantik Rumpin Expo 2024. Kami ingin minta saran masukan terkait dengan pengelolaan hutan diklat di Rumpin ini, Pak. Pak Selamat masih ingat kan? Dulu kan pernah menjadi kepala seksi ya di hutan diklat. Tahun berapa Pak Selamat? Jadi saya tahun 2001. Iya, saya SK saya adalah KPTU, KSPTU. Nah, kemudian 1,5 tahun kemudian saya pindah menjadi kepala seksi penyelenggaraan diklat. Dari KSBTU kemudian kepala seksi penyelenggaraan diklat, sekaligus mengelola diploma 4 penyuluhan kehutanan. Ada diploma 4 ya? Iya. Penyuluhan kehutanan. Iya. Penyuluh kehutanan. Iya. Iya. Baik, setelah itu menjadi kepala seksi hutan diklat tahun berapa itu Bang? Saya tidak pernah jadi kepala seksi hutan diklat. Yang jadi kepala seksi hutan diklatnya pada waktu itu Bu Junaida. Oh, dengan Bu Junaida. Iya. Dan pada waktu itu mulai membangun arboretum. Iya. Jadi sekitar tahun 2000, sekitar 2002 mulai 2003 itu mulai arboretum yang di depan itu mulai dibangun. Nah, karena pada waktu itu didominasi oleh akasia, dominasi akasia, sehingga kenapa kita tidak memperkaya jenis yang ada di sini. Nah, kemudian Bu Ida itu mulai membangun sarana itu. Jadi membangun arboretum itu ya? Iya. Untuk koleksi jenis ya? Koleksi jenis pohonnya. Mulai tahun sekitar 2003 berarti ya? Iya, 2002-2003. Baik. Jangkanya sudah sekitar dari 2003 sekarang 2024 ya? Iya. Berarti sekitar 20 tahun lebih ya? Iya. Itu. Nah, menurut Pak Selamat ini perkembangannya seperti apa Pak? Dari tahun 2003 sampai sekarang 2024 pengelolaan hutan diklatnya menurut Pak Selamat perkembangannya seperti apa Pak? Mari kalau dilihat dari dulu dari dulu itu jenisnya minim sekali. Sekarang jenisnya sudah banyak, pengelolaannya sudah bagus. Tinggal ditingkatkan saja. Nah, efeknya
efeknya yang saya cermati adalah efeknya. Dulu sangat sulit mencari air. Kalau musim kering sedikit air sudah nggak ada. Nah sekarang dapat dikatakan Balai Diklat ini tidak lagi pada musim kering itu mengalami defisit air yang sangat luar biasa. Berarti memberi dampak positif ya Pak? Dampaknya sangat luar biasa. Ya, untuk persediaan air ya. Iya. Sekitar Iya. Sekitar Rumpin ini berarti. Iya, luar biasa. Ini dampaknya dari istilahnya monojenis ya. Iya. Di mayoritas dari satu jenis menjadi banyak jenis. Efeknya pada saat penyediaan air. Salah satu efeknya ya, salah satu. Iya, sangat luar biasa. Nah itu kalau dari sisi berarti dari aspek lingkungannya ya Pak. Iya. Tidak bisa memberikan persediaan air untuk masyarakat sekitar ya Pak. Iya. Manfaat yang lain Pak, kira-kira apa lagi Pak selain dari sisi lingkungan? Mungkin dari jasa lingkungannya misalnya wisata gitu, atau dari fasilitas yang kita punya, ada nggak kira-kira Pak manfaat yang bisa Bapak lihat perkembangannya saat ini Pak? Sebetulnya kan begini, kali ya. Jarak dari Rumpin ke Jakarta itu hanya 60 km. Ya, relatif dekat sebenarnya. Relatif dekat. Ya. Dan sekarang perumahan sudah berkembang sedemikian rupa. Pada waktu saya di sini nggak ada perumahan di sana sini. Sekarang perumahan Sudah banyak sekali dibangun. Nah, mereka nantinya akan kemana wisatanya? Ya ke daerah sini ini, ke Arboretum, bagaimana membangun anak-anak sekolah TK bisa mengenal jenis pohon, kemudian orang-orang yang dari perumahan tinggal kita fasilitasi untuk masalah mereka bisa berinteraksi dengan hutan diklat ini. Dan mungkin juga hutan diklat ini akan dikembangkan ke lokasi lain yang di luar hutan diklat, tapi jenisnya semakin diperbanyak sehingga akan lebih menarik karena kesana kemari, sehingga bisa menyatu antara program diklatnya dengan hutan diklatnya. Baik, kalau begitu sebenarnya hutan diklat yang kita miliki bisa memberikan manfaat juga untuk pihak lain, stakeholder yang lain ya Pak? Betul. Kalau menurut Pak Slamet kira-kira pihak atau stakeholder apa saja yang bisa kita libatkan sehingga mereka bisa memanfaatkan atau tertarik ya untuk memanfaatkan hutan diklat kita Pak? Ini kan sangat luar biasa. Yang pertama adalah anak-anak sekolah. Iya, Anak-anak sekolah, kemudian juga pramuka, itu harus dilibatkan di sini. Dia bisa berkemah di sini dengan fasilitas yang ada. Seandainya hujan juga bisa masuk asrama sehingga tidak akan mengkhawatirkan. Nah, di samping anak-anak sekolah, sekarang terbangun perumahan-perumahan yang sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Nah, ini bisa menjadi wilayah hijaunya perumahan-perumahan itu. Jadi semacam RTH istilahnya, Iya. ruang terbuka hijau ya, Iya. yang ada di Rumpin ini ya. Iya, sangat luar biasa. Dan nantinya bisa mensosialisasi. Kita seperti kita ketahui sebelah ada persemaian yang sangat luar biasa, 100 hektar lebih ya. Padahal dengan KTP saja sudah bisa ngambil 25 bibit kan. Nah, mereka bisa saja kita sampaikan informasi itu dan kita bisa ngambil bibitnya sehingga dapat oleh-oleh dari mereka berwisata di hutan diklat ini. Tujuannya bawa bibit gitu ya. Luar biasa potensinya, betul-betul luar biasa. Baik, jadi dari manfaat tadi bukan hanya untuk pelatihan saja ya Pak, tapi hutan diklat kita juga bisa memberikan manfaat untuk pihak yang lain ya. Betul. Di luar pelatihan gitu ya. Nah, sini selama bukan ini ya dari sisi internalnya yang harus kita tingkatkan baik dari pengelolanya, ya, SDM-nya atau fasilitasnya sehingga ada daya tariknya itu semakin bagus gitu. Orang itu semakin tertarik untuk ke hutan diklat kita. Iya.
gunakanlah hutan diklat ini untuk sarana-sarana itu, seperti sarana selfie, foto selfie, itu sangat luar biasa. Kita bisa menambah sarana itu, kemudian bisa memanfaatkan mereka yang hadir di sini untuk bisa ikut di dalam berinteraksi dengan hutan diklatnya ini. Itu sangat luar biasa. Kalau untuk peserta diklat sudah jelas itu hutan diklatnya sendiri merupakan contoh ini loh, untuk pengelolaan air, pengelolaan jasa lingkungan, untuk pengelolaan wisata itu bisa diterapkan di sana. Itu contoh yang baik. Tetapi untuk masyarakat sekitar kita ini, anak sekolah dan perumahan-perumahan yang sekarang dibangun, ini bisa menjadi lahan terbuka hijau. Nah, jadi yang kita miliki ini potensinya sangat Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Jadi tidak hanya kegiatan yang lain bisa kita kembangkan lagi gitu ya. Betul. Apalagi dengan media sosial sekarang Iya. kita bisa promosi Betul. semakin luas gitu ya. Semakin luas. Baik, terima kasih Pak Selamat atas Ya. saran-sarannya ya, masukannya. Mudah-mudahan pengelolaan hutan diklat kita tadi Rumpin ini semakin bagus dan semakin maju dan bisa memberikan banyak manfaat untuk Belitung. Itu sama-sama harapan saya pun begitu, karena dulu saya tinggal di sini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Pak Tangkas pada acara 4 Desa Waras BPLHK Bogor. Kami senang sekali bisa bertemu dengan Pak Tangkas. Dan Pak Tangkas dulu di sini tahun berapa Pak? Saya di sini awal tahun 2005 sampai dengan pertengahan 2006. Jadi sekitar setahun lebih sedikit. Setahun lebih sedikit. Di bagian mana Pak? Dulu namanya sarana hutan diklat. Sarana hutan diklat. Walaupun tidak lama, tapi saya yakin ya itu memberikan kesan tersendiri bagi Pak Tangkas. Dan Pak Tangkas ini selain di BPLHK Bogor juga sudah keliling-keliling ke tempat lain ya Pak ya? Ya belum semua lah. Ya. Paling ke tempat lain berkunjung gitu ya. Saya lamanya di Kupang. Di Kupang sebagai kepala balai. Mulai pernah, kepala seksi pernah, pernah. Juga suara pernah. Jadi Kami ingin menggali nih pengalaman Pak Tangkas terkait dengan pengembangan hutan batik ini Pak. Kalau dari pengalaman Pak Tangkas waktu di sini dengan kondisi sekarang KHDTK hutan diklat Rumpin ini bagaimana menurut Bapak? ya syukur alhamdulillah saya melihat perkembangannya sangat pesat ya. Saya di 2005 itu kondisi hutan diklat kita ini yang sekitar 75 hektar ya. Ada 4 blok waktu itu seingat saya. Betul, masih ingat Bapak. Itu memang kondisinya jauh dari ideal untuk sarana panen hutan diklat. Karena waktu itu sebagian besar kawasan ini digarap oleh penduduk. Kami yang menanam muslim dan itu pun tidak terurus sebetulnya karena mereka melakukan aktivitas pertanian itu tidak serius dalam arti bukan kerjaan utama. Kerjaan utama mereka yang lain lah, mungkin apa namanya dagang atau misalnya tukang dan sebagainya. Tapi pada saat dia kerjaannya sebagai surut gitu ya, itu baru bertani. Tapi setelah pekerjaannya ada, ini ditinggal. Nah, yang saya sangat berkesan memang waktu itu kita mencoba untuk memulai pemanfaatan kawasan ini menjadi sarana pendidikan. Yang saya ingat sekali adalah dibangunnya pusat persemaian yang bekerjasama dengan mereka. Bagaimana kesannya adalah kita mendata seluruh petani yang
dibebaskan untuk area pertanian dan persemaian. Nah, ini nanti sama pemerintah akan diberi dana tambahan. Itu harus kita tahu berapa jumlah singkong yang kita tanam, berapa jumlah pisangnya, betul sekali. Mereka itu jadi mulai dari sana lah saya kira ke depan ini berangsur-angsur diperbaiki kondisi hutan ini dengan sudah kosongnya petani yang ada di sana, sehingga area ini sudah bisa sebenarnya difungsikan. Jadi Bapak itu dulu masa-masa clean and clean-nya hutan diklat Pak ya. Tapi itu pun sebetulnya karena ada proyek pusat persemaian mereka itu apa namanya pendorongnya. Bapak, sekarang ini kan sudah lebih bagus ya Pak ya. Tapi tentu saja kan kita tidak harus berpuas Pak ya, karena tantangan itu akan semakin bertambah dan tuntutan pun semakin meningkat. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak yang sudah melihat ke tempat lain ya, bagaimana pengolahan dan pemanfaatan HDTK Diklat Rufin ini supaya lebih strategis dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi kalau kita bandingkan tadi ya, dari yang dulu saya di sini dan sekarang ini sudah lebih baik. Artinya yang terlihat adalah sangat hijau. Kalau dulu itu ternak itu masuk, Ya, pengumbalaan Pak ya. pengumbalaan masuk ini, maka kita tanam habis itu kita minta. Sekarang dia sudah hijau dan sudah berhasil. Mungkin ini saya kira peran serta masyarakat. Yang pertama mungkin ya saya tidak tahu persis, ternak-ternak harusnya tidak dikumpulkan secara liar lagi, sehingga apa namanya apa yang kita tanam itu bisa berhasil. Nah, untuk ke depan ini terus dilanjutkan ya, dalam arti kawasan ini harus membawa manfaat untuk masyarakat luas, terutama masyarakat yang ada di sekitar sini, dan mendapat dukungan dari mereka. Jadi tadi bagaimana menciptakan rasa memiliki dari masyarakat itu, tentunya apabila mereka mendapatkan manfaatnya. Saya kira ada cukup banyak ya kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya mereka tetap bisa bertani dengan pola kerjasama dan lain sebagainya. Sehingga ini harus diperhatikan. Nah, di samping itu juga karena ini mungkin kawasan yang paling berbeda ya kan? Di sekitar sini, karena di perkotaan ini dekat ke Jakarta, dekat ke BSD ada kawasan yang hutan diklat. Nah, ini bagaimana ini nanti juga bisa dikembangkan untuk menampung kebutuhan wisata, ekowisata lah ya, dari masyarakat yang ada. Misalnya sudah ada ekowisata. Edu wisata itu lebih diintensifkan lagi. Sudah ada camping ground saya lihat, sudah dalam mungkin pendidikan lingkungan pada anak sekolah, jadi barangkali terus ditambah sehingga selain kita membangun hutan, tapi manfaatnya harus terus berlanjut, terutama di masyarakat ekonomis. Untuk kawasan hutan diklat kita ini memang sudah punya beberapa mitra ya, sekarang ini ada Kerajaya, dinas dan lain sebagainya. Tapi tentu saja ini kan kalau yang namanya satu teman, dua teman itu tidak cukup Pak ya, harus selalu diperbanyak. Mungkin ada pengalaman Bapak ya, bagaimana kita mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak dan siapa saja sih yang memungkinkan untuk direkrut, diajak masuk ke hutan diklat ini di dalam pengelolaan? Ya, saya kira ini sudah mulai ada banyak ya mitra yang berkolaborasi mengelola, mendukung dalam pengelolaan hutan ini. Dan ini saya kira perlu terus dikembangkan. Kalau pengalaman kami waktu di Kupang, tentunya berbeda dengan di sini. Itu di sana misalnya tentang ekowisata. Ekowisata itu bisa dengan melibatkan kira-kira masyarakat yang ada ini ya, bisa dikelola
diusilkan kalau memang memungkinkan aturannya ya, tapi yang mengubah ke masyarakat sehingga masyarakat ini dia juga akan mendapatkan manfaatnya. Tapi di samping itu juga mungkin instansi-instansi pemerintah, misalnya dinas pariwisata, kemudian barangkali ada mungkin dinas-dinas perkebunan, pertanian yang barangkali bisa mensupport untuk memberikan dendrot pertanian misalnya kan, artinya tidak semata-mata kita hanya ke pihak swasta tadi Era Jaya dan sebagainya, barangkali apa namanya bisa dilanjutkan terus dan bisa dicari yang lain. Saya kira pengusaha-pengusaha terutama di dalam mensupport mendanaan ya, sedangkan tadi barangkali yang masyarakat yang selama ini dalam pemanfaatannya ini tidak dilakukan sendiri oleh balai, tetapi melibatkan masyarakat, misalnya mereka mengelola satu misalnya camping ground, gitu kan, ya mengelola parkirnya, penyediaan mungkin konsumsinya dan lain sebagainya, gitu. Sehingga saya kira sudah cukup bagus ini, terus Jadi Bapak menekankan pada pemanfaatan, masyarakat harus mendapatkan manfaat. Kalau atau tidak manfaat, mereka tidak punya responsibilitas juga mungkin Pak yang terhadap kawasan hutan. iya, jadi manfaat itulah sebetulnya kata kuncinya. Sesuatu yang bermanfaat tentunya akan dijaga oleh yang mendapatkan manfaat itu, terutama masyarakat. Nanti Pak, kalau berbicara kerjasama Pak ya, kan kadang-kadang kita menangkapnya pada sesuatu yang formal, ada kesepakatan. Tapi kadang-kadang kesepakatan itu di atas kertas, di tingkat lapang, kesepakatan-kesepakatan itu kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan. Nah, ada nggak bagaimana supaya kesepakatan itu bisa terjaga, bisa terlaksana dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama? Tipsnya, Pak. Saya kira itu kembali lagi kesepakatan itu kan ada kepentingan yang di dalamnya, orang-orang yang bersepakat. Jadi orang-orang yang mengajak bersepakat ini tentunya kepentingannya harus terakomodir di situ. Kalau tadi terlalu formal ya, mungkin hanya di level pimpinan atau misalnya antara kepala balai dengan kepala desa atau bersama, sementara masyarakatnya tidak ditanya apa sih keinginannya gitu. Nah ini mungkin yang harus digali terlebih dahulu. Sebetulnya kebutuhan masyarakat itu, kepentingan masyarakat itu terhadap kawasan ini apa? Sehingga kerjasamanya yang bukti kerjasama itu adalah kepentingan, baik kepentingan kita sebagai instansi pendidikan, kita dengan kepentingan pihak yang kita kerjasama. Dalam artian memang sebenarnya bukan hanya kepentingan pimpinannya. Jadi saya kira kuncinya supaya apa yang kita kerjasama itu bisa. Artinya kesepakatan itu dibangun atas kebutuhan, bukan keinginan. Baik Pak. Oke. Selanjutnya juga terkait dengan pengelolaan kawasan ini Pak. Ya kita memang tadi sumber dana kita usahakan melalui kerjasama. Nah berbicara sumber daya nih Pak, ya untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan di ke depannya sebetulnya kompetensi apa sih yang menjadi nilai strategis ya yang perlu dibekalkan kepada rekan-rekan kita sebagai pengelola HDTK, apalagi sekarang kan IPASN ini menjadi satu tuntutan ya bahwa memang pengelolaan itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi. Gimana Pak? Ya, saya kira memang ini modal awal seseorang atau SDM yang kita percayakan mengelola sesuatu tentunya harus berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Dan sangat penting saya pikir untuk membutuhkan kompetensi itu tidak hanya misalnya secara formal di dalam kelas pelatihan, tapi yang penting adalah bagaimana dia melihat
harus satu bahasa. Kita harus begini sama-sama. Sampai pimpinannya mengerti, tapi istilahnya kurang mengerti. Jadi saya kira selain pendidikan dan pelatihan, kemudian juga kunjungan-kunjungan dibanding melihat pengolahannya tempat lain yang mungkin itu bisa mendatangkan inspirasi bagi si. Artinya pengembangan kapasitas itu bisa dengan berbagai macam metode Pak ya, dan setiap keseluruhan dari masyarakat. Terima kasih Pak Tangkas atas saran masukannya. Mudah-mudahan bisa mengembangkan ADTK di Pasar ini menjadi lebih baik. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bincang-bincang kita dengan Pak Tangkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami keluarga besar BPH Bogor merasa bahagia Pak Bai bisa berkunjung ke tempat kami untuk melakukan silaturahmi. Saya juga senang Alhamdulillah. bertemu dengan teman-teman. Terakhir kapan nih Pak Bai meninggalkan BPH Bogor? Tahun 2016. 2016. Pak Bai ke Pusti atau langsung ke Kupang? Ke Kadipaten Bu. Oh, Kadipaten. Kadipaten, kemudian jadi kepala Kupang. Iya, kembali lagi. Kembali ke Kadipaten sebagai kepala sampai pensiun. Ya, Pak Bai waktu di BDLH Bogor ini luar biasa ya. Sempat di TU ya Pak ya. Seperti TU. Kemudian di Hutan ya, di penyelenggara pelatihan belum ya. Ini acara 40 tahun BPLHK Bogor. Mungkin Pak Bai dulu sudah mengenal ya BPLHK Bogor, HDTK Rumpin dari mulai terbentuk sampai dengan sekarang. Ini apa yang bisa paling berkesan bagi Pak Bai ya, dengan perkembangan KHDTK Diklat Rumpin dari dulu dibentuk, kemudian Pak Bai sempat menjadi pimpinan di sini, dan kondisi sekarang ini bagaimana Pak? Kalau dulu bukan diklatnya BPLHK Rumpin atau BPLHK Bogor ini paling kecil, emang kita ada di dua lokasi ya, di Rumpin sendiri maupun di yang di Rumpin sudah kecil, open access ya. Open access itu yang merupakan salah satu Tantangan lah ya. Tantangan ya, memerlukan tantangan untuk para pengelola ya. Mungkin itu ya. Tapi saya melihat sekarang setelah sekian tahun saya tidak banyak perubahan. Bahkan sekarang saya dengar sudah kerjasama dengan swasta. Mudah-mudahan ini terus berlanjut karena kita tidak bisa mengelola diklat secara sendiri, harus bersama-sama baik dengan masyarakat, swasta maupun perusahaan. Ya, Pak Bai waktu di tempat lain kan di Kupang juga mengurus kan Pak ya? Iya. Di Kadipaten juga membuatkan diklat. Mungkin ada masukan atau saran terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan bagi hutan diklat di Rumpin ini. Ya, baik. Jadi kalau kita flashback ke belakang sedikit, karena dibentuknya hutan diklat itu untuk memadai praktek serta pelatihan. Namun saya rasa dengan perkembangan zaman dengan perubahan berbagai aturan kebijakan pemerintah pusat atas ke depan, saya rasa bukan hanya itu yang perlu untuk memfasilitasi peserta yang berhaji. Tapi kalau hanya peserta yang setahun
dengan beberapa pelatihan, ini banyak kita juga banyak idolnya. Supaya tidak terlalu banyak idol, saya pikir perlu itu salah satunya kerjasama baik dengan kelompok tani kita, kalau belum ada mungkin bisa kita ataupun dengan pihak swasta maupun permodalan, ya bisa dengan perbankan, kasih kemudian apa ya, kalau dilihat luasannya yang sedikit tapi aksesnya mudah, saya pikir juga ini bisa yang kita create di situ gimana supaya bisa menarik jangan apa tidak pasang tarik tinggi kadang-kadang ya teman-teman ini begitu laku pasang tarik tinggi yang datang ya dua kali ya kalau sebentar ya. Tadi disampaikan oleh Pak Bayi terkait dengan membangun jejaring kerjasama. Ya. Adakah mungkin tips ya yang pernah dilakukan Pak Bayi di tempat lain yang mungkin bisa diaplikasikan di sini? Ada tips ataupun istilahnya mencari supaya tertarik di sini? Ya, ada barangkali yang salah satu triknya ya. Kita memang harus memberikan insentif kemudahan dari sisi regulasi, tidak dipersulit perizinannya dan sebagainya. Yang kedua, kita juga tidak mempersulit di dalam hal pembiayaan. Yang penting mereka diberi perusahaan, kita rambu-rambunya jangan terlalu banyak lah. Ya. Sehingga kalau rambunya terlalu banyak, apalagi di awal kita sudah minta terlalu tinggi juga. Jadi minta yang sederhana saja dulu. Berikan kemudahan baik sisi regulasi maupun aksesibilitas yang bisa bisa memberikan. Nah, satu lagi Pak, kita kan sekarang ini di penyelenggaraan pelatihan ada bagian yang namanya kerjasama pelatihan ya, kerjasama gitu. Nah, kadang-kadang kerjasama kita sepakati, kita tangani ya, tetapi tingkat lapangan sudah kurang bergerak gitu. Nah, mungkin adakah Pak Wahid pengalaman bagaimana satu kerjasama yang disepakati bersama itu supaya di tingkat lapangan tetap bisa berjalan sehingga artinya tujuan bersama bisa tercapai. Ya, yang pertama dulu saya pernah membuat semacam setiap MOU itu kita membuat rencana kerja. Jadi misalkan bulan ini kita adakan pertemuan membahas apa, kemudian bulan berikutnya misalkan evaluasi. Terus namanya berputar ya, sehingga tiap tahapan waktunya itu tidak mampu. Dengan cara itu termasuk biaya yang pernah saya ini kan dengan salah satu kita terbuka misalkan itu bangunan sudah itu tadi kan tapi misalkan apa yang bisa memberikan pihak yang kerjasama itu juga memuaskan kan gitu ya, rata-rata kan seperti itu. Prinsip ekonomi lah secara umumnya kadang-kadang
juga sih ya. Kita sampaikan di awal. Tidak merasa dibohongi lah. Baik. Berarti terkait dengan hutan diklat ini kan memang untuk dikelola secara baik perlu sumber daya yang profesional. Apalagi sekarang ada tuntutan TPKSN. Nah, adakah Pak Baik dari pengalaman di berbagai tempat terkait dengan pengembangan kapasitas hutan diklat kita di hutan diklat ini, apa saja sih yang perlu diberikan kepada mereka? Penguatan kapasitasnya. Ya emang selain sumber daya juga sumber dana sebetulnya ya. Sumber dayanya emang yang pertama sumber daya, tapi sumber daya tanpa didukung sumber dana juga artinya tidak akan bisa. Sumber dana tadi kalau bisa menjalin kerjasama ya, bahkan operasi tapi kalau sumber daya ya menurut saya karena fungsi hutan diklat ini di samping untuk yang utama itu fasilitasi tapi juga bisa dikembangkan fungsi-fungsi lain, makanya sumber daya yang ada itu harus diberikan pemahaman bahwa hutan diklat kita ini tidak hanya semata-mata memfasilitasi pelatihan, karena kalau hanya memfasilitasi pelatihan apalagi jumlah pelatihan juga makin sedikit, ya mudah-mudahan dengan pengembangan dan kreativitas sumber daya itu bisa menciptakan daya tarik sehingga orang-orang berkunjung sehingga sumber dana secara perlahan dengan adanya pengembangan SDM ke arah itu bisa melalui pengelolaan ya. Karena itu tadi bukan hanya fasilitasi tapi kita juga harus bisa sehingga perlu di samping pelatihan teknis pelatihan teknis karena yang tadi kan namanya juga sebagai sarana untuk praktek kalau sumber dayanya tidak menguasai teknik-teknik praktek kehutanan ya sangat sementara SDM lainnya ya kalau SDM kalau Widya Iswaranya ya tidak bisa bukan tidak bisa tidak perlu diragukan tapi SDM mulai hal-hal kecil lah Terima kasih banyak Pak Wahid ya atas berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dikembangkan di HDTK di Kota ini. Amin. Terima kasih bermanfaat. Amin. Dengan Bapak Adi Wahyudi dari mana yayasan ya? Ya, saya Ketua Yayasan Pendidikan Satria Bina Muda. Oh, Ketua Yayasan Pendidikan Satria Bina Muda. Sobat semesta dan sobat pelatihan, jadi pada kembali tadi kami sudah sampaikan bahwa KDTK Expo 2024 kita menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Nah, Bapak Ade terkait dengan keberadaan KDTK Rumpin kita, apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh teman-teman dari yayasan sendiri? Terima kasih Pak. Kami Yayasan Pendidikan Satria Bina Muda membawahi lembaga pendidikan yaitu Pak Sutaroslo. Ya, alhamdulillah sangat terasa karena setelah adanya MOU dengan LHK ini, anak-anak kami karena moto di PAUD itu adalah belajar sambil bermain. Oh, belajar sambil bermain. Jadi anak-anak Beduin gitu.
Jadi dengan suasana BPLHK yang sejujurnya sangat cocok. Sangat cocok ya. Ini beberapa BPLHK itu betul sangat menguntungkan. Nah, jadi memang ini yang berarti dari yayasan sendiri ingin mendidik anak-anak sejak dini ya, menggunakan lingkungan. Betul. Nah, untuk konsepnya sendiri seperti apa anak untuk kegiatan-kegiatan misalkan pas ini kegiatannya untuk apa? Ya. Pertama biasanya kami mengadakan outing class Pak ya. Ya, untuk mengenalkan pertama itu tadi lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua ada momen tertentu misalnya pada hal pembagian rapor ya, supaya anak-anak itu ada suasana yang berbeda. Ya. Nah, untuk ini sendiri dari sarana prasarana barangkali selama ini yang dirasakan ada masukan nggak Pak terkait dengan Ya, kami berharap Pak ya, selain juga kalau dalam hal penataan ruang untuk lingkungan dan sebagainya kehidupan kenyamanan, alhamdulillah ini sudah hebat lah ya. Hanya kami menginginkan untuk ada sedikit fasilitas mainan anak. Fasilitas mungkin outbound seperti itu ya. Anak-anak lebih tertarik lagi. Nah, terkait ini Pak, kan selama ini kegiatan kan dari teman-teman dari yayasan ya ke sini, dan apakah juga misalkan perlu kita bikin semacam kegiatan tadi kalau misalnya outbound itu ada selain itu apakah perlu kita menyiapkan paket-paket kita kan ada juga budaya jamur Saya kira bagus Pak ya, bagus lebih cocok gitu ya, terutama untuk hal yang misalnya sangat mengena kepada anak-anak yang memang masih usia dini gitu ya. Mungkin kalau untuk budaya jamur dan sebagainya mungkin untuk mereka yang di SD atau SMP gitu. Oh ya. Saya lebih ke anak-anak aja gitu. Oh anak-anak. Kalau untuk lembaga yayasan sendiri ada juga SD SMP-nya? Belum ada Pak. Oh belum ada. Ya PAUD ya. Betul. Mudah-mudahan ya kita mengenalkan lingkungan ini sejak dini kepada anak ya. Betul Pak. Barangkali ada pesan bagi kami Pak. Ya Baik, terima kasih Bapak. Pertama kesan saya alhamdulillah dengan adanya BPLHK ini sangat-sangat membantu terutama bagi wawasan anak-anak kami yang masih usia dini untuk mengenali literasi ini. Pesannya teruslah BPLHK ini untuk berinovasi mengadakan sebuah inovasi yang memang sangat-sangat harus dirasakan oleh masyarakat semuanya. Terima kasih Pak Ade mengikuti kegiatan sampai akhir ya. Demikian mudah-mudahan kita semakin maju dengan keberadaan KTTK dan semakin bermanfaat. Untuk sementara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan wawancara-wawancara yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir di kegiatan kita di acara KHDTK Tandiklat Rumpin Expo 2024. Kami mohon saran, masukan terkait pengelolaan hutan diklat yang kita miliki ya, oleh yang dikelola oleh BPLHK Bogor ya. Baik, Pak Suherman dan Pak Mulyana ya. Jadi dalam pengelolaan hutan diklat ini kita akan juga melibatkan pihak atau stakeholder yang lain ya. Pak Suherman dari Koramil, kemudian Pak Mulyana dari Polsek Rumpin ya. Nah, dari Koramil Pak Suherman ya. Jadi kalau sudah berapa tahun Pak Suherman di Koramil? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kalau Pak Mulyana? Saya dari 2005 berarti sudah lama sekali. Lama sekali. Baik ya. Baik. Mungkin boleh dari Pak Suherman lebih dahulu. Jadi kalau menurut Pak Suherman sekitar 5 tahun ya Pak. Bagaimana Pak pengelolaan hutan diklat yang dikelola oleh BPLHK Bogor menurut Pak Suherman dan Pak Mulyana? Mungkin bisa dari Pak Suherman terlebih dahulu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas ininya. Saya sejak datang ke sini, alhamdulillah Pak, saya sinergi dengan BPLHK di sini dan alhamdulillah apapun yang ada di BPLHK ini semua sinergitas Pak. Semua dari unsur muspika yang ada di sini dilibatkan Pak.
termasuk dari masyarakat semua yang ada di sini Pak, semua dilibatkan. Program-program yang ada di BPLK luar biasa di sini. Sangat antusias warga sini Pak. Kami sangat-sangat terima kasih atas kerjasama, terutama dari unsur Muspika dari pihak kami. Baik, terima kasih Pak Sulman. Jadi selama ini sudah banyak melibatkan ya pihak-pihak yang lain dalam pengelolaan hutan di Klat Rumpin ini ya. Kalau Pak Mulyana tadi sudah lama sekali dari 2005 ya Pak? Saya dari 2005 dinas di Polsek Rumpin ini Pak, memang ya termasuk banyak kenangan juga Pak di BDLK ini. Artinya dari 2005 ini perkembangan demi perkembangan dari tahun ke tahunnya memang saya mengikuti Pak. Dari mulai mungkin dulu masih belum tertata rapi seperti sekarang, artinya bukan berarti dulu tidak tertata rapi gitu Pak. Artinya di tahun 2004 ini BPLK sangat luar biasa Pak. Artinya banyak sekali membantu dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, baik dalam sinergitas pembibitan, artinya masyarakat di sini sangat benar-benar antusias Pak. Pemanfaatan dan perkembangannya memang sangat luar biasa dari segi area tempat juga sekarang sudah bagus Pak. Ya. Jadi perkembangannya dari Bapak tahun 2005 ya sampai sekarang sudah banyak sekali ya. Banyak sekali perubahan Pak. Yang dulunya di depan itu sekarang udah ada tamannya, udah rapi, udah bersih. Masih agak gersang. Agak gersang Pak, betul. Sekarang sudah lebih hijau sudah lagi, lebih hijau lagi, dan bukan di sini aja hijaunya Pak. Yang saya perhatikan ini bukan mengadakan, memang dampak di lingkungan sekitar di luar dari mereka ini pun yang diberikan manfaat oleh mereka sangat luar biasa gitu kan. Apalagi sekarang BDLK menyediakan areal tempat untuk khusus pramuka Pak ya. Ya betul. Itu salah sering kegiatan pramuka di sini ya Pak. Betul. Ya. Itu salah satu perkembangan yang luar biasa Pak. Artinya salah satu bukti dari BPLK untuk sinergitas dengan lingkungan ataupun dengan stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Rumpin. Baik, dari kondisi saat ini Pak, kira-kira tadi kan dari sisi manfaat sudah banyak dirasakan tadi ya pihak-pihak yang lain, kemudian dari sisi lingkungan sudah semakin hijau ya. Nah ini kira-kira apa lagi Pak yang bisa kira-kira ditingkatkan lagi Pak, mungkin supaya lebih bermanfaat lagi untuk pihak-pihak yang lain, mungkin dari Pak Suherman. Kami mengharapkan di sini, mohon izin Pak, mungkin bisa ditingkatkan masalah wisata gitu Pak. Siap. Mungkin ada outbound apa gitu, siap gitu. Mungkin untuk masyarakat yang ada di sini biar ada tempat hiburan gitu Pak. Siap. Wisata siap. Jadi gitu, tidak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh gitu Pak. Siap. Kan Ya. di sini banyak pepohonan yang harus dimanfaatkan gitu Pak. Ya. Siap. Itu. Kalau dari Pak Mulyana? Ya, saya juga sama Pak, hampir tidak jauh beda pemanfaatan lingkungan sini untuk salah satu wisata mengenal alam Pak ya. Bagi jangan sampai orang Rumpin pengen lihat kehutanan tapi keluar gitu Pak gitu. Nah, tempat lain. Ada tempat lain. Nah, ini ada pemanfaatan sendiri ada ya. Gitu. Artinya tinggal dipercantik sedikit, dikelola dengan baik. Mungkin apakah itu kerjasama dengan stakeholder yang lain ataupun agen pariwisata yang memang dapat untuk meningkatkan daya minat dari masyarakat sekitar ataupun dari luar datang ke sini untuk lebih mengetahui lebih jauh dan lebih mencintai alam itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Suherman dan Mas Mulyana ya atas masukannya. Mudah-mudahan dalam pengelolaannya hutan di Klat ini bisa meningkat dan bisa memberikan banyak manfaat untuk pihak-pihak yang lain gitu ya. Siap. Terutama untuk masyarakat sekitar Rumpin. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Pak Suherman dan Pak Mulyana. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.